Dihempas ombak, pencari kerang ditemukan meninggal dunia. Harga minyak goreng mahal, puluhan warga serbu pasar murah. Halo, apa kabar pemirsa? Saatnya memperbarui informasi Anda hari ini. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, dihempas ombak, pencari kerang warga Pelangan Sekotong Lombok Barat ditemukan meninggal dunia. Tim SAR pun berjibaku dengan derasnya arus air laut ketika melakukan upaya evakuasi. Seorang warga Pelangan Sekotong Lombok Barat hilang dihempas ombak saat mencari kerang di tebing Teluk Mekaki, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tim SAR yang mendapatkan informasi langsung turun ke TKP dan menyisir setiap lokasi yang biasanya kerap dijadikan mencari kerang. Korban atas nama Setera umur 42 tahun ditemukan di sekitar lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya dievakuasi dan diserahkan ke pihak keluarga dan pihak keluarga pun menerima kejadian yang menimpa kerabatnya itu. Karena tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam keadaan megdela di lokasi kejadian dalam keadaan mengambang. Selanjutnya dievakuasi ke mana Pak korban? Selanjutnya korban diserahkan ke pihak keluarga. Basarnas Mataram menghimbau masyarakat yang kerap mencari kerang agar lebih berhati-hati dan melihat situasi datangnya ombak supaya kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ratusan ribu balita di Lombok Timur mulai menjalani vaksin polio. 1.432 petugas dikerahkan melakukan vaksinasi di 4.224 pospin selama 1 pekan. Ratusan ibu-ibu membawa bayi balitanya antri demi mendapat vaksin polio di Puskesmas Sakra, Lombok Timur. Satu persatu bayi balita diberikan dosis vaksin dan jarinya dicelupkan tinta sebagai tanda sudah menjalani vaksin polio. Di pospin ini petugas menyasar 150 bayi balita usia 0 sampai 7 tahun dari 1.060 bayi balita yang menjadi sasaran di wilayah Kecamatan Sakra. Di Lombok Timur, sebanyak 201.630 bayi balita menjadi sasaran vaksin polio. Sebanyak 1.432 petugas dikerahkan melakukan vaksinasi di 4.224 pospin selama 1 pekan ke depan. Pemberian vaksin polio penting diberikan untuk mencegah penyakit polio yang menyebabkan kelumpuhan. Puskesmas Sakra ini adalah salah satu pospin yang ada di Kabupaten Lombok Timur dari 2.424 pospin yang ada. 4.224. Kalau dari sasaran, dari proyeksi nasional, sasaran polio kita, sasaran vaksin polio kita itu 219.458 anak. Setelah diadakan verifikasi oleh Dinas Kesehatan dan teman-teman semua, angka proyeksi ini realnya itu menjadi 201.630. Vaksin polio akan dilakukan hingga 7 hari ke depan untuk tahap pertama dan dilanjutkan pada bulan Agustus selama 1 pekan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 100 ribuan anak di Lombok Tengah diberikan vaksinasi polio. Sasaran dari vaksin ini anak usia 0 hingga 7 tahun. Sebanyak 151.608 anak balita hingga usia 7 tahun diberikan vaksinasi polio di Kabupaten Lombok Tengah. Pemberian vaksinasi polio ini sebagai upaya dalam mencegah kelumpuhan seumur hidup.
Adapun jenis vaksin yang digunakan adalah NOP2 atau 2 putaran dosis yang dimulai pada 23 Juli 2024 dengan melibatkan berbagai pos imunisasi yang tersebar di 12 kecamatan seperti Posyandu, TK, PAUD hingga Ponpes. Selanjutnya, sweeping akan dilakukan pada 30 Juli hingga 3 Agustus 2024 dan 13 hingga 17 Agustus 2024. Selain itu, untuk finalisasi catatan dan pelaporan dijadwalkan pada 19 hingga 24 Agustus 2024. Selain pos imunisasi untuk mendukung PIN polio ini, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menyiapkan berbagai sumber daya kesehatan yang mencakup 6 rumah sakit, 29 puskesmas, 130 puskesmas pembantu, dan 1.745 posyandu dengan total petugas vaksinator sebanyak 1.457 orang. Sementara itu, untuk pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio secara serempak dilaksanakan di 3 titik di Kabupaten Lombok Tengah, yakni di Desa Wajagesang Kopang, Desa Mujur, Praya Timur, dan Puskesmas Puyung, Jonggat dengan jumlah anak yang divaksin polio di Puskesmas Puyung sekitar 118 anak. Karena bahasanya Pekan Imunisasi Nasional, maka menyeluruh dengan target 151.000 ya. 151.800 sekian ini bisa tuntas dengan jadwal yang ada. Pemda Lombok Tengah berharap masyarakat turut mendukung dan berpartisipasi dalam menyukseskan imunisasi polio pada balita dan anak 7 tahun ini sehingga anak-anak di Lombok Tengah dapat tumbuh dengan sehat. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend
Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Kecamatan Pringgarata targetkan 2 hari dari 7 hari pelaksanaan vaksinasi polio. Target ini lebih cepat dari rata-rata pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional. Masyarakat antusias datang membawa anaknya ke fasilitas kesehatan dan tempat-tempat vaksinasi untuk mendapatkan vaksin polio mulai Selasa 23 hingga 29 Juli 2024 mendatang. Puskesmas Pringgarata menargetkan 2 hari tuntas melaksanakan vaksinasi. Di hari pertama terjun ke masyarakat dan hari kedua ke sekolah dan madrasah. Selanjutnya dilakukan sweeping jika ada sasaran yang belum menerima vaksin. Sebanyak 6.554 balita dan anak di bawah 7 tahun menjadi sasaran vaksinasi di Kecamatan Pringgarata yang dilaksanakan di 120 pos PIN dan menerjunkan 85 tenaga kesehatan. Jadi ada hari ini kita memfokuskan kegiatan PIN ini di Posyandu, 70 Posyandu yang ada di 6 desa, dengan mengharapkan kehadiran seluruh daripada sasaran kita, di mana kita bekerja sama dengan kader, dengan tokoh masyarakat, tokoh agama untuk mengerahkan sasaran ke Posyandu atau pos PIN yang ada di 70. Kualitas dari vaksinasi ini kan tentu tidak hanya dari berapa orang yang berhasil kita berikan vaksin, tetapi kualitas vaksin, cara pemberian dan sebagainya itu harus tetap diperhatikan. Nah, ini semua lintas sektor, dari Kapolsek, dari Jandarmil, termasuk dari kepala desa, puskesmas, kita bergerak, semua bergerak. Pemberian imunisasi pada PIN polio sangat penting untuk mencegah virus polio yang dapat mengakibatkan kelumpuhan permanen, bahkan kematian, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi polio. Dari Lombok Tengah, tim liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Harga minyak goreng mahal, puluhan warga serbu pasar murah. Tingginya harga minyak goreng dinilai sulitkan ibu rumah tangga. Harga bahan pokok semakin tinggi. Puluhan warga di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Lombok Barat, menyerbu pasar murah yang digelar Pemda di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan. Warga berbondong-bondong memburu sembako dan bumbu dapur sekaligus menyasar minyak goreng, beras, dan telur yang dijual lebih murah dari harga normal. Di kegiatan gerakan pangan murah ini, telur dijual seharga Rp50.000 per papan dari sebelumnya Rp56.000 dan beras dijual seharga Rp55.000 dari harga normal Rp57 per kilogram. Sementara itu minyak goreng dijual Rp16.000 per liter dari harga normal mencapai Rp17.000. Oh, berarti ya paling beda 500. Untuk minyak goreng berapa? Sama, beda 500. Kalau di pasar 17. Kalau di sini? 15.
17, oh gitu. Harusnya gimana ini? Apa keinginan warga ini? Ya mungkin kalau masalah bahan pokok harus lebih diturunkan. Turun lagi ya. Kan pekerja sudah sepi, lagi keuangan. 34, 35. Kalau yang ini berapa dijual? Kalau di sini ya 33. 33 ya. Berarti ada selisih 2.000 ya? Iya, lumayan lah. Memang untuk saat ini harga minyak sudah lumayan tinggi ya? Kalau iya lumayan lah, tinggi juga. Selain digelar untuk mengatasi lonjakan harga pangan, pasar murah ini diadakan untuk mengontrol stok pangan yang mulai menipis seiring meningkatnya kebutuhan warga. Untuk menstabilkan harga. Kemudian kita ada juga rencana sidak pasar, sidak distributor, supaya kita cek ketersediaan pasokannya, kemudian keterjangkauan harganya, kemudian distribusinya seperti apa, itu kita laksanakan semua. Adanya operasi pasar ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mencegah terjadinya inflasi yang terjadi akibat meningkatnya kebutuhan warga. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Hasil survei Politika Research dan Consulting periode Juli, elektabilitas bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Saifuddin Ahirudin Sidik mengungguli kedua bakal calon lainnya. Hasil survei Politika Research periode Juli, elektabilitas paslon bakal calon bupati Saifuddin Ahirudin 40%. Baru di urutan kedua, Amar Nurmansah Hanifah M. Usyafirin mencapai 24,0%. Dan di urutan ketiga, M. Nur Yashin Sumardan 11,4%. Tingginya angka survei paslon bakal calon bupati dan wakil Saifuddin Ahirudin Sidik karena tingkat kepuasan dari masyarakat KSB terhadap kepemimpinan Musyafirin Saifuddin yang mampu membawa KSB menjadi kabupaten kaya di NTB. Persi juga membuat skema pemilihan dengan pertanyaan, jika pemilihan bupati dan wakil bupati dilakukan hari ini di KSB, maka angka tertinggi juga ditempati oleh Saifuddin dengan tingkat keterpilihan mencapai 38%, diikuti oleh Amar Nurmansyah dengan perolehan 23,3% dan Nur Yasin 10,3%. Tren ini terjadi karena Saifuddin merupakan calon incumbent yang maju pada Pilkada KSB, sehingga tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat cenderung meningkat. Selain itu, tingkat kepuasan publik terhadap janji politik selama menjadi wakil bupati juga menunjukkan tren yang bagus dari berbagai sektor, dari pertanian, perdagangan, UMKM, dan pertambangan, sekitar 55,5%. Hal ini menunjukkan sebagian besar janji politik dari berbagai sektor itu telah diwujudkan. Sampai saat ini kayaknya tidak akan ada perubahan gitu ya. Kalaupun berubah itu menjadi dua pasangan gitu ya. Ahirudin 61,1% untuk popularitas, akseptabilitas 61,6%, kapabilitas 53,4%. Sumardan 48,9% popularitas, akseptabilitas 43%, kapabilitas 37,9%. Nah, untuk membuktikan apa yang kami katakan bahwa ketika akseptabilitasnya tinggi, kapabilitasnya juga tinggi, elektabilitas juga mengikuti. Mekanisme survei melibatkan 8.000 responden dengan gap di bawah 1% di semua kecamatan. Survei ini juga menggunakan sistem random sampling dengan melakukan check and recheck terhadap responden dengan tingkat akurasi 95% dan error 3,4%. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Topani Swandi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki.
Suarakan kejujuran demi keadilan, menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa, Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, kah? Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa, Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, kah? Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Selamat pagi, Mari Bibas! Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Pop-nya yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karakter sejajar. Tentu saja kurang sehat. Tetap di Morning Update, ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mani Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Warga Kerandangan Lombok Barat memiliki tradisi unik, yakni membuat bubur Asyura atau bubur putih, dan tradisi ini bukan hanya sebagai bentuk perayaan Tahun Baru Islam, tetapi juga sebagai sarana ajang silaturahmi antar warga. Warga Kerandangan Senggigi Lombok Barat bahu-membahu membuat bubur Asyura atau bubur putih untuk dibagikan kepada masyarakat. Tradisi membuat bubur Asyura atau bubur putih atau yang lebih dikenal dengan sebutan bubur Muharram menjadi rutinitas masyarakat Dusun Kerandangan setiap tahunnya pada minggu kedua atau ketiga bulan Muharram. Pembuatan bubur Asyura atau bubur putih ini secara gotong royong dari persiapan bahan baku seperti kelapa, ketan, gula merah, dan bahan-bahan lainnya. Warga terlihat sangat antusias mengikuti acara tersebut, dari proses mengupas bawang, membuat santan, memotong sayur maupun memotong daging, serta menggoreng telur. Sementara khusus untuk para laki-laki bertugas membuat bubur menggunakan wajan besar, bubur Asyura atau bubur putih kemudian dihidangkan ke warga masyarakat untuk dimakan berjamaah di masjid. Kepala Dusun Kerandangan mengatakan tradisi bubur Asyura atau bubur putih selalu dilaksanakan setiap tahun pada tanggal 10 Muharram ke atas. Bubur putih ini termasuk ajang silaturahmi antar masyarakat yang ada di Dusun Kerandangan ini. Sementara itu, Kepala Desa Senggigi mengapresiasi kekompakan warga masyarakat dalam melestarikan tradisi bubur putih ini. Hal seperti inilah yang terus kita galakkan, terus kita lestarikan apa yang menjadi budaya dan tradisi masyarakat kita di Desa Senggigi ini khususnya. Dan
kerandangan ini pun lebih khususnya. Tradisi bubur Asyura atau bubur putih ini sebagai bentuk mempererat ajang tali silaturahmi antar warga masyarakat. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Masyarakat Desa Tatede Kabupaten Sumbawa memiliki tradisi mangan berma atau makan bersama. Tradisi ini sebagai wujud syukur atas melimpahnya hasil panen. Iring-iringan junjung pasaji mengawali acara mangan barema di Desa Budaya Tatede, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Junjung pasaji dibawa ibu-ibu, para gadis, dan pemuda setempat beriringan menjunjung makanan berbagai jenis yang ditempatkan dalam dulang dibawa ke masjid yang menjadi pusat kegiatan. Selanjutnya, makanan tersebut langsung disantap bersama-sama oleh semua tamu yang hadir. Sekretaris Desa Tatede Rosalina menjelaskan, tradisi mangan barema bertujuan mempererat tali silaturahmi sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah serta upaya terus melestarikan adat istiadat lokal mangan barema. Barema adalah kegiatan rutin masyarakat Desa Tatede setelah berakhirnya masa panen sebagai bentuk wujud rasa syukur masyarakat atas hasil bumi yang melimpah pada tahun tersebut. Pihak desa berharap tradisi ini bisa masuk dalam kalender wisata kabupaten maupun provinsi sehingga budaya mangan barema dapat dikenal lebih luas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia atau DPP IKADIN melantik 37 advokat di Nusa Tenggara Barat. Sedangkan pelantikan advokat NTB ini merupakan angkatan yang ke-12. Pelantikan dan pengangkatan sebanyak 37 advokat Nusa Tenggara Barat dilakukan pada Senin 22 Juli 2024 di salah satu hotel di Mataram. Pelantikan dan pengangkatan advokat NTB yang bernaung dalam wadah organisasi IKADIN NTB ini merupakan angkatan yang ke-12 dan selanjutnya akan dikukuhkan oleh Pengadilan Tinggi NTB. Ketua DPD IKADIN NTB menjelaskan para advokat yang baru dilantik dan diangkat ini merupakan mantan pejabat TNI Polri dan birokrasi serta dari kalangan aktivis yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dan memperkaya hasanah hukum bagi organisasi IKADIN NTB. Angkatan advokat IKADIN ini adalah pelantikan dan pengangkatan terhadap angkatan yang ke-12 ya, tahun 2024 dengan jumlah peserta yang diangkat pada kesempatan ini adalah sebanyak 37 orang. Sekjen DPP IKADIN yang melantik dan mengangkat advokat NTB berpesan agar para advokat profesional dan berintegritas menjalankan profesinya dalam melakukan pendampingan bagi para pencari keadilan. Ya, pesan saya kepada kawan-kawan advokat IKADIN yang baru dilantik hari ini untuk tetap menjaga kehormatan profesi sebagai advokat dan menjalankan profesi ini secara profesional dan tetap berintegritas. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.